Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedi Tiromdani dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan teori masuknya agama Islam ke Indonesia dan cara-cara masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara, Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslimin dari berbagai belahan bumi. Kini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori, ada tiga ajaran Islam yang masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi, kemudian muncul 4 teori terkait masuknya Islam di Indonesia. Antara lain teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. 1. Teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Trewes yang lantas dikembangkan oleh Sunak Horgurenche, J. Naval, W.V. Sutherheim, J.V. Mokwete, hingga Sucipto Wirjo Suprapto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat ke Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297 dengan nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silo, yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. 2. Teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tempatnya Arab. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J.C. van der Anthony H. Johannes, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebut bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Samudra Sumatera pada 625 Masehi di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya. Itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara.
Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. 3. Teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan Tapuik di Sumatera Barat yang berupa dengan ritual yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. 4. Teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi di bawah oleh Panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusat para pendakwah muslim dari Cina. Jane A. Bradley 2004 dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terdapat pada 730 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhannya Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dan istri seorang perempuan asal Cina yang telah memasuki Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jin Bun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Cara-cara masuknya agama Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan Islam dari Arab ke Persia, Persia dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. 2. Perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya.
Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan. 3. Pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dimulai melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. 4. Tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya ialah melalui tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Di samping itu, ajaran tasawuf ini memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam diteruskan dalam kehidupan Islam sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf diantaranya Hamzah Wasyuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Samad, dan Nuruddin Al-Raniri. 5. Kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh. 6. Politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan berpengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Alasannya karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Demi kepentingan politik, maka raja akan mengadakan perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. 7. Dakwah. Pendatang muslim yang singgah di Indonesia, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, sebagian dari mereka memang benar-benar sengaja dan berniat untuk berdakwah. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia saja. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.